Kalau soal sejarah yang detail, terus terang saya tidak tahu persis. Tetapi secara garis besarnya, ketika SWD masuk ke Jawa, khususnya ke Surabaya, paroki yang dipercayakan untuk ditangani oleh SWD atau Serikat Sabda Allah adalah Yohanes Pemandi Wonokromo. SWD menerima paroki itu dari para Romo Kongregasi Misi atau CM. Selanjutnya Romo Hane mengembangkan paroki itu, paroki Yohanes Pemandi, ke arah selatan, dan paroki pertama yang didirikan kemudian oleh Pastor Haine SWD adalah paroki Gembala yang Baik, paroki ini. Dengan demikian boleh dikatakan paroki Gembala Baik sebagai paroki sulung yang didirikan oleh SWD di Jawa, di Keuskupan Surabaya khususnya. Sebenarnya keberadaan Gereja Gembala yang Baik itu tidak bisa lepas dari peran kongregasi CB ya. Karena pada waktu itu kongregasi itu sebenarnya memiliki tanah seluas 25.750 meter persegi dari biara ini sampai gereja sana. Tetapi waktu itu kita kongregasi menghibahkan tanah itu yang paling ujung itu untuk gereja, sehingga tanah gereja itu pada awalnya itu milik kongregasi CB, tapi dibahkan kepada gereja karena memang tanpa kehadiran gereja juga tidak mungkin ya terjadi adanya sekolah, adanya biara begitu. Ibaratnya itu kalau tidak ada gereja ya kita tidak bisa apa-apa begitu, karena kehidupan kita, rohani kita akan tertumpang dari gereja. Pada tanggal 26 Juni 1974 dilakukan pembelian tanah oleh panitia dari GYB kepada kongregasi. Ya, waktu itu juga berdasarkan surat menyurat antara perundingan Monsinyur Kloster dengan pemimpin kami Suster Katrinia yang dari Belanda, pimpinan tertinggi kami di DPU. Kemudian tanah tersebut dilimpahkan kepada waktu itu Pastor Bali Lama SWD sebagai kepala Yayasan Pengurus Gereja Amal Roma Katolik di Jalan Gadung Wonokromo, karena waktu itu kan masih di Wonokromo Yohanes Pemandi. Maka pada tanggal 28 Mei 1979 itu dengan persetujuan Suster Rufina CB waktu itu yang pertama kali datang ke Surabaya kepada Pastor Bali Lama SWD atas nama Yayasan Carolus Borromeus mengajukan permohonan izin pendirian Gereja Katolik di Jemur Andayani. Sehingga pada tanggal 12 Desember 1981 itu wali kota daerah tingkat 2 Surabaya akhirnya juga mengeluarkan izin mendirikan bangunan mengeluarkan IMB untuk pembangunan gereja Katolik di Jalan Jemur Andayani ini. Sehingga pada waktu itu 14 September dilakukan pemberkatan gereja oleh Monsinyur Johannes Antonius Maria Kloster CM waktu itu sebagai Monsinyur, sehingga gereja baru tersebut diberi nama Gereja Gembala yang Baik dan langsung diresmikan sebagai sebuah paroki. Ya, sejarahnya begitu. Itu yang saya ketahui. Maka sebenarnya keberadaan paroki GYB itu tidak bisa lepas dari kongregasi suster-suster CB. Setelah pembangunan gereja, tentunya dipikirkan untuk tempat tinggal para pastor, para romo, karena selama ini romonya kan masih di Yohanes Pemandi, waktu itu Pastor Hene ya. Sehingga pada tanggal
13 November 1982 mulai dibangun gedung pastoran. Ya. Sehingga setelah dibangun, tepatnya pada tanggal 15 Februari 1983, Romo Hine yang juga punya inisiatif membangun GYB yang waktu itu masih tinggal di Paroki Wonokromo, itu akhirnya setelah pastoran jadi datang ke Jemur Andayani menempati pastoran tersebut, sehingga Romo Hine sudah tidak tinggal di Wonokromo lagi, nanti menempati pastoran tersebut. Nah, setelah gereja berdiri, kemudian pastoran berdiri, maka dipikirkanlah oleh umat dan oleh Pastor Hine, karena Pastor Hine itu memang orangnya itu perkembangannya itu wawasannya itu luas, lalu memang benar-benar memikirkan umat ya. Maka setelah ada gereja, pastoran, lalu dibutuhkan tempat-tempat untuk yang bisa untuk umat bertemu, rapat, atau untuk kegiatan-kegiatan itu. Maka mulai dibangunlah suatu tempat untuk karya-karya pastoral umat Gembala yang Baik. Untuk apa namanya ya? Balai Paroki ya, kalau dulu Balai Paroki yang sekarang disebut GKP itu ya. Lalu sampai diurus-urus, akhirnya dapatlah IMB ya, izin membangun itu. Gitu. Sehingga pada tanggal 26 Februari 1986 IMB itu turun. Akhirnya pada tanggal 16 September oleh Romo Hine, komplek gereja, pastoran, dan paroki ini menempati lahan seluas 4.388 meter persegi. Itu semuanya dipinjam atau dibeli dari Yayasan Carus Borromeus ya, pada waktu itu. Belum Tarakanita ya, tapi masih Carus Borromeus. Dengan pemegang hak atas tanah itu Badan Gereja Katolik Paroki Gembala yang Baik. Sehingga pada tanggal 17 Mei pemberkatan dilanjutkan setelah ada gereja, pastoran, kemudian GKP, kemudian dirasa karena umat itu banyak devosi pada Bunda Maria, maka dipikirkanlah perlu pembangunan Gua Maria Grotto. Dan waktu pembangunan Gua Maria Grotto itu saya sudah ada di sini waktu itu tahun 2003. Yaitu pada tanggal 17 Mei pemberkatan Gua Maria yang dikenal dengan Grotto Maria oleh Romo Remigius Sene SWD waktu itu sebagai pastor kepala di GYB. Sehingga pada tanggal 12 Desember 2010 GKPP atau GKP berdiri megah di samping gereja yang juga diberkati oleh Monsinyur yang sekarang, Romo Monsinyur Vincenzo Sutekno Wisaksono ya, karena sudah tahun 2010 ya. Nah, setelah itu berkembang lagi yang saya baca, yang saya ketahui pada tahun 2011, tepatnya tanggal 17 November itu pemberkatan ruang adorasi, karena umat GYB juga banyak yang devosi terhadap adorasi seperti ini. Kalau dulu ya pada pergi ke gereja lain, ke RKZ dan sebagainya, maka perlu dipikirkan bahwa umat supaya juga tidak pergi jauh-jauh, lalu dibangunlah ruang adorasi waktu itu oleh Romo Lucius Sari Uran SWD sebagai pastor kepala di tahun 2011 itu. Perkembangan gereja tidak dapat lepas dari peran Romo Yohanes Maria Hine SVD, seorang penggagas dan pendiri Paroki Gembala yang Baik Surabaya. Romo Hine bilang, gereja SVD di Surabaya hanya 5. Yohanes Pemandi, Gembala yang Baik, Salib Suci, Pagesangan, Roh Kudus. Cukup, dari situ berhenti. Itu Romo Hine pernah cerita dengan saya. Cukup 5. Jadi sudah tidak mau. Memang dia itu misinya di Surabaya itu hanya 5. Semua Romo Hine, cuma yang Roh Kudus itu Romo Hine pasti di tengah jalan. Beliau cuti oleh pimpinan sana, tidak boleh kembali. Padahal dia sudah WNI dan minta meninggal di sini, tapi tidak boleh. Terus
diteruskan oleh Romo Remi. Memori yang saya ingat Romo Hene, karena waktu saya masih novis ya, masih kecil. Pastor Hene itu kalau ketemu saya, mana suster yang kecil? Lalu kalau datang ke biara ini selalu bawain saya es krim, karena saya suka es krim. Dan setahu saya Romo Hene orangnya baik banget, sosial, dan bila rasanya tinggi. Itu yang saya perhatikan. Kemudian dengan umat, dengan orang kecil itu sungguh-sungguh perhatian. Itu dari kacamata saya seorang novis ya, waktu itu saya diperhatikan tuh seneng banget karena anak masih kecil ya. Karena dulu kan seminggu sekali selalu hadir melayani Ekaristi di biara. Romo Hene adalah misionaris yang betul-betul disiplin, tepat waktu, dan memberikan pesan pada umatnya 15 menit sebelum misa harus sudah datang. Dan beliau juga konsisten sekali dengan menyambut umatnya di Serambi sebelum misa dimulai. Dan kami merasa dibesarkan dalam hal iman oleh beliau dengan masuk ke komunitas SPD. Dia berpesan sama saya, bekerjalah jadi anak yang baik, supaya kamu hasilnya tahu sendiri nanti. Saya percayakan kamu sebagai koster. Karena kamu dititipkan ke sustera, dari sustera ke gereja ini, saya tahu persis tentang kamu gitu. Tak kenal usia, paroki Gembala yang Baik terus berkembang, baik dari segi bangunan gereja hingga jumlah umatnya yang terus bertumbuh. Kalau untuk bagian depan tidak ada perubahan, strukturnya masih sama seperti waktu dibangun awal, cuman di bagian altar sama sayap kiri kanan ini ada tambahan. Yang bagian sayap ini dulu tidak ada. Sayap kiri kanan ini dulu tidak ada. Iya. Waktu itu Romo Martin Anggut waktu itu yang renovasi. Kalau bentuk bangunannya khususnya yang dalam, yang bagian altar. Kalau luar saya kira enggak. Terus balai paroki. Dulu balai paroki kan masih satu lantai. Sekarang kan dua lantai dan bersambung dengan pasturan. Altar dulu waktu zamannya Romo Hene itu belakangnya kur di belakang altar. Terus oleh Romo Remi dipindah ke sebelah kiri altar yang sekarang ini. Terus kurnya sama tiang-tiang itu. Kalau dari umatnya, untuk jumlah umatnya itu yaitu kelebihan dari paroki Gembala yang Baik, biarpun sudah terpecah menjadi berapa paroki, tapi untuk jumlah umatnya itu seperti tidak berkurang ya. Umat GYB itu sangat Katolik ya, sangat beriman. Dan mereka semua murah hati. Tampak sekali mereka ini adalah sudah menjiwai kekatolikannya. Tiada ya, beriman tanpa berbagi kuat sekali. Dan juga beriman, tampak dari cara-cara mereka berdoa, rajin ke gereja. Bahkan dulu sebelum pandemi, misa harian aja 2 kali, pagi dan sore. Dan di masa-masa pandemi ini juga mereka semangat untuk ke gereja. Dan gereja tidak pernah kosong. Kecuali kalau kita menutup gereja. I am very impressed first of our accommodation here. Buildings are very nice, very well organized, everything. And I heard that community here is very lively.
especially I have during this difficult pandemic time, parish remain live. That parish priests with many groups help other person. That the parish life was going, not stopped. Kini, Paroki Gembala yang Baik telah berusia 40 tahun. Hal pertama yang mau saya garis bawahi bahwa kalau dalam perkembangan manusia, usia 40 itu boleh dikatakan usia puncak, usia produktif. Di mana usia puncak bagi seorang manusia dalam karya, dalam pekerjaan, dalam karirnya, dan lain-lain. Itu menjadi usia produktif. Saya harap bahwa usia 40 tahun ini bukan menjadi usia yang kemudian membuat paroki ini melemah, loyo, atau mulai mundur, tetapi justru semakin produktif dalam berbagai aspek, bukan hanya dalam bidang rohani, tetapi juga dalam berbagai hal yang berkaitan dengan karya paroki ini. Harapan saya umat GB bergerak dari anak-anak, orang muda tuh rekat dan OMK, juga yang sudah menikah, perkawinan muda, serta lansia itu bergerak. Karena dinamika pastoral hidup ketika ada pergerakan ini ya, movement. Dan saya yakin kegiatan luar biasa di Paroki Gembala yang Baik karena begitu banyak umat yang antusias ya, tidak pesimis tapi optimis. Itu menggembirakan para romo yang ada di sini ya. Romo Aji dan Romo Lusius menggembirakan, dan itu saling mendoakan tuh luar biasa. Saya senang sekali itu. I know that in September you will celebrate 40 years of existence of that parish. I want to congratulate you this jubilee, and parish is very rich because I heard that vocations from the parish, and vocation always the sign of lively faith of the community. And hopefully there will be more vocation, because even in Indonesia you have a lot of vocation. Church in the world need more vocation, especially missionaries. And I encourage young people to be brave and to trust in Lord and give life for mission. And hopefully, because we are celebrating 40 years for the parish, it's from one side, it's not a long term, but because we can say it's one generation, but this first generation put very good basement to develop lively and strong community. And you are in a specific situation because majority of the people here are Muslims, and as a Christian you are giving a good testimony what means to be a person who believes in Christ. And hopefully Holy Spirit help you to grow in faith and to give better and more lively, still more lively testimony to the people who are around you. Harapan untuk Paroki Gembala yang Baik di 40 tahun ini, jadilah seperti Yesus, Gembala yang baik dan murah hati. Itu pesan saya. Harapan untuk HUT GB yang ke-40, satu, kita bersyukur dulu, karena ini berarti kan sungguh-sungguh karya Tuhan luar biasa. Sampai kita boleh 40 tahun, dan umatnya juga semakin keterlibatan keguyubannya dalam hal iman itu masih semakin nampak. Dan ini sungguh tanpa campur tangan Tuhan tidak mungkin terjadi. Maka harapannya ya umat semakin mensyukuri ini, lalu sebagai ungkapan syukur ya semakin guyup. Kemudian sesuai dengan tema yang dibuat oleh panitia, berjalan bersama Sang Sabda, siap diutus, ya semoga tema itu sungguh-sungguh
dihidupi gitu, tidak sekedar tema, tapi benar-benar dihidupi. Tema sudah dibuat, berjalan bersama Sang Sabda, berarti ya kita paling tidak mau mendengarkan apa yang disabdakan, mau mengikuti apa yang diajarkan, karena kita sudah punya role model atau teladan Tuhan Yesus sendiri. Kalau sudah mengikuti teladan gembala yang baik, lalu ya kita siap diutus, karena kita tahu yang kita ikuti adalah gembala yang baik, kita kan maunya yang baik. Nah, gembala yang baik itu siapa? Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Maka kita siap diutus. Ya sekarang pun diutus sebagai apa? Sesuai dengan bidang tugas kita masing-masing. Ada yang terlibat di OMK, BIA, Misdinar, Dewan Paroki mungkin, pengurus lingkungan dan sebagainya. Maka ya itu ajakan saya, pesan saya, kita menghidupi apa yang menjadi tema kita. Berjalan bersama-sama Sang Sabda dan siap diutus.